Kenapa ya stalking mantan itu kerasanya nagih walaupun bikin sakit? Kalau kita jujur ya, stalking mantan itu kayak ritual kecil yang banyak orang lakukan diam-diam. Ada yang cek Instagram, ada yang cek TikTok, ada yang cuma lihat story lewat akun temen. Bahkan ada yang sampai LinkedIn. Iya, yang paling pura-pura profesional. Terus, yang bikin ngeselin, mantan cuma update dikit, tapi mood kita bisa ikut jungkir balik. Dia posting foto nongkrong, kita mendadak kepikiran. Dia upload lagu galau, kita langsung mikir, ini nyindir gue apa bukan ya? Terus kalau dia kelihatan tiba-tiba glowing, kita malah bandingin diri. Terus malamnya overthinking. Besoknya kepo lagi. Biasanya momen rawannya juga jelas banget. Abis putus udah pasti. Tapi juga pas lagi kesepian, itu biasanya kepikiran. Habis mimpiin dia, atau justru pas kamu lagi capek hidup, kerjaan numpuk, kuliah berantakan, temen sibuk semua. Terus otak kamu kayak nyari pelarian yang familiar, dan mantan itu familiar banget. Nah, ini menarik banget. Secara psikologis, otak kita tuh suka kepastian. Waktu hubungan putus, ada banyak blank spot yang tiba-tiba kebuka. Dulu, kamu tahu dia lagi ngapain, sama siapa, terus moodnya kayak apa. Sekarang, gelap. Dan otak manusia itu nggak terlalu suka ruang kosong. Jadi, stalking itu jadi cara cepat buat ngisi kekosongan itu. Bukan karena bijak, tapi karena instan. Nah, yang jadi masalahnya itu, yang kamu dapat dari stalking itu sifatnya kayak hadiah misteri. Kadang kamu nemu hal yang menenangkan, kayak misal dia kelihatan biasa aja, gak ada siapa-siapa, kamu tuh ngerasa lega. Tapi kadang kamu nemu hal yang nusuk, dia foto berdua, dia ketawa, dia kayak baik-baik aja tanpa kamu, dan itu bikin dada kamu langsung kayak, oh gitu. Nah, sistem hadiah yang gak pasti ini bikin nagih, karena otak kita lebih gampang ke-trigger sama sesuatu yang gak ketebak, dibandingkan sesuatu yang jelas. Jadi kebentuk loop emosi, kamu cemas, kamu cek, kamu lega sebentar. Terus pikiran kamu nyala lagi, kamu cek lagi. Jadi kayak tombol refresh gitu. Nah, ini aku punya analogi utamanya ya. Stalking mantan itu mirip kamu nge-refresh notifikasi yang kamu tahu bakal bikin deg-degan, atau kayak ngecek status paket yang sebenarnya tuh belum berubah, tapi tangan kita tuh kayak gatel aja gitu pengen ngecek. Setiap kali kamu lihat ada update, otak kamu dapat dopamin kecil, dan dopamin itu bikin otak bilang, oke, ini penting, ulangin. Padahal sebenarnya move on di mulut belum tentu sama dengan move on di sistem emosi. Move on itu bukan berarti hapus rasa sampai nol, lebih kayak berhenti nyari data buat membuktikan sesuatu. Dan seringnya yang kita cari diam-diam bukan cuma info, tapi kayak sebuah jawaban. Kayak jawaban dari pertanyaan, aku masih berarti nggak ya? Dia nyesel nggak ya? Dia lebih bahagia nggak ya tanpa aku? Atau aku yang salah? Sebentar. Ini penting banget. Karena kalau yang kamu cari itu rasa aman dan validasi, profil mantan gak akan pernah bisa ngasih itu dengan stabil. Dia cuma ngasih potongan-potongan yang bikin kamu makin penasaran. Nah, kalau kita udah ngerti kenapa rasanya nagih, sekarang yuk kita gali akar emosinya. Yang bikin tombol kepo, kamu gampang banget kepencet. Bahkan saat kamu tahu itu bakal sakit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akar emosionalnya, plus cara berhenti yang beneran realistis. Nah, di bagian ini bakal dibahas lebih dalam. Karena kalau stalking itu cuma soal pengen tahu, harusnya sekali aja cukup. Tapi kenyataannya kan enggak. Berarti yang kamu cari bukan informasi, tapi perasaan tertentu. Yang pertama, sering banget itu soal validasi. Kayak abis putus ada kompetisi yang gak kelihatan. Siapa sih yang lebih bahagia? Padahal gak ada yang minta lomba. Tapi otak kita otomatis aja pengen bukti kalau kita itu gak kalah. Dan stalking jadi alat ukur yang paling gampang. Meski yang diukur juga gak adil. Nah, lalu masuk ke yang kedua. Unfinished business. Ada pertanyaan yang gak pernah dapat jawaban, jadi kamu nyari jawabannya dari petunjuk-petunjuk kecil. Kenapa dia berubah? Terus kenapa ya tiba-tiba selesai? Kenapa dulu bilang sayang, tapi pergi gitu aja? Dan karena jawabannya gak ada, kamu jadi detektif, tapi kasusnya itu gak pernah tutup ataupun gak pernah selesai. Lalu yang ketiga, rasa sepi dan kehilangan identitas. Dulu ada kita, ada rutinitas, ada orang yang jadi tempat pulang. Pas itu hilang, kamu bukan cuma kehilangan dia,
tapi kehilangan versi dirimu yang ada di hubungan itu. Jadi kamu stalking bukan buat balik, tapi buat nyambung lagi ke sesuatu yang dulu bikin kamu merasa utuh. Lalu ada yang keempat, luka harga diri. Stalking itu jadi cara halus buat mengukur nilai diri lewat hidup orang lain. Kalau dia baik-baik aja, kamu ngerasa kecil. Kalau dia kelihatan sedih, kamu ngerasa, oh, aku masih berarti. Ini manusiawi, tapi ya capek. Kalau kamu ngerasa kayak gini, itu bukan karena kamu lemah. Itu cara otak cari pegangan saat kehilangan. Tapi kalimat nyentilnya tuh kayak gini. Tiap kali kamu stalking, berarti kamu itu lagi latihan nyari pegangan di luar diri kamu. Dan makin sering, ya makin otomatis. Nah, sekarang bagian pentingnya. Gimana cara berhenti yang realistis? Bukan yang so kuat. Kita pakai 4 langkah ya, yang bisa kita coba pelan-pelan. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama. Definisikan pemicu kamu. Tapi yang spesifik ya, kayak misalnya sebelum tidur, terus habis lihat pasangan lain di timeline, atau pas kamu capek kerja dan ngerasa hidup kamu tuh stuck banget. Nah, tulis 3 pemicu paling sering, terus bikin aturan penggantinya. Contoh, kalau kamu kepengen cek sebelum tidur, aku minum air, gosok gigi, lalu bisa putar 1 lagu tenang, biar tangan kamu tuh punya arah ke yang lain gitu. Lalu ada langkah kedua nih, bikin delay. Bukan larangan total dulu ya, tapi cukup tunda 10 menit. Selama 10 menit itu, tulis 3 kalimat. Aku lagi ngerasa apa, aku lagi butuh apa, aku takut apa. Nah ini tuh bisa mindahin dorongan dari tangan ke kesadaran. Banyak kasus setelah ditulis, impulsnya turun. Nah lalu ada langkah ketiga, yaitu ganti kebutuhan yang sama dengan cara yang gak melukai. Kalau kamu butuh tenang, coba chat teman 1 orang, atau journaling 5 menit, atau juga bisa mandi air hangat. Nah, kalau kamu butuh kepastian, tulis 3 hal yang bisa kamu kontrol hari ini. Karena kepastian yang sehat itu datang dari aksi kecil, bukan dari update orang. Nah, lalu ada langkah yang keempat. Rapikan akses. Ini bukan childish ya, ini tuh self-protection yang dewasa. Kayak misal bisa mute dulu, unfollow sementara, hapus shortcut, keluar dari akun kedua atau second account, bersihin rekomendasi, karena niat doang tuh sering kalah sama kebiasaan kita. Nah, dan refleksi kecil lainnya itu, kamu stalking sebenarnya buat cari fakta atau buat cari rasa aman. Karena rasa aman itu nggak tinggal di profil orang lain. Kalau kamu lagi di fase ini, kamu nggak harus cepet-cepet lupa. Kamu cuma perlu berhenti melukai diri pelan-pelan. Putus itu kehilangan. Jadi wajar kalau otak masih nyari jejak, masih pengen memastikan sesuatu. Tapi pelan-pelan, arahkan fokus balik ke hidup yang kamu bangun, bukan hidup yang kamu pantau. Kamu itu berhak punya hari yang ringan, tanpa harus cek dulu. Kalau kamu penasaran, kenapa kamu susah lepas, kenapa butuh kontrol atau validasi, kamu bisa kenali pola diri lebih dalam lewat grafologi. Kadang tulisan tangan itu nunjukin cara kita nahan emosi, cara kita nyari nyaman. Kamu bisa cek di grafologiindonesia.com/tes grafologi.